Plasma panas berbentuk hampir bulat sempurna ini akan jadi tujuan pertamamu. Untuk sampai di sana, kamu harus menempuh jarak hampir 150 juta kilometer atau satu satuan astronomi. Ini sekitar 400 kali jarak bumi ke bulan. Begitu mendekatinya, kamu malah semakin bingung. Permukaan matahari terlihat seperti bumi yang membara. Kamu pun tahu kalau pola ini terbentuk oleh gas yang mendidih di sekelilingnya. Setiap sel yang kamu lihat hampir seluas 700.000 km persegi, kurang lebih seukuran Pulau Kalimantan. Gas ini berputar dengan kecepatan super ngebut yang kemudian membentuk granula matahari. Beberapa areanya terlihat jauh lebih terang, dan disitulah materi panas matahari bergerak naik mendekati permukaannya. Saat granula menjadi dingin dan kecil, akan terlihat area gelap. Di sini terdapat titik-titik terang yang menjadi penanda medan magnet. Tetap jaga jarak dengan matahari ya, karena suhu di permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius. Tapi angka ini masih belum seberapa dibandingkan dengan suhu di intinya, 15 juta derajat Celcius. Duh, makin panas nih. Kita lanjut saja yuk. Inilah planet terdekat dari matahari, Merkurius. Begitu melihatnya, kamu pasti akan mengira ada yang tak beres. Apa pesawat luar angkasamu salah jalur? Objek ini terlihat sangat mirip dengan bulan. Tapi, setelah beberapa saat, kamu baru tahu, ternyata berbeda jauh. Merkurius merupakan satu dari 4 planet berbatu di tata surya kita. Karena itulah, kamu bisa benar-benar menapakkan kaki di permukaannya. Di sekelilingnya terlihat kawah yang terbentuk dari tumbukan batu luar angkasa. Waktu yang diperlukan untuk mengelilingi planet ini selama 8 hari dengan rover. Tapi medan di Merkurius tidak mulus. Permukaannya dipenuhi dengan bukit tinggi dan ngarai yang terjal. Tingginya bisa mencapai 3 km dan panjangnya sejauh ratusan kilometer. Untungnya, kamu memakai baju luar angkasa yang didesain khusus. Merkurius tidak punya atmosfer, dan suhu di planet ini sangat ekstrim. 426 derajat Celcius pada siang hari, dan minus 179 derajat Celcius pada malam hari. Venus yang kamu lihat di gambar mungkin berwarna kebiruan, tapi ternyata sangat berbeda. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer yang sangat pekat dan terbuat dari karbon dioksida. Saat pesawatmu turun, kamu melihat kepulan asap asam sulfat yang tebal. Kamu langsung tahu kalau permukaan Venus sebenarnya berwarna coklat kemerahan. Planet ini kering dan panas. Tekanannya 90 kali lebih kuat dari tekanan bumi. Kamu mendarat di daratan yang luas dan rata. 2/3 permukaan Venus berkontur seperti ini. Beberapa kilometer dari tempat pendaratanmu, terdapat gunung api yang menjulang. Kemungkinan masih aktif sampai sekarang. Kamu juga melihat kanal panjang dan berliku. Kanal ini dulunya merupakan aliran lava, dan sebagian dari aliran itu sepanjang 5.000 km. Inilah kanal terpanjang di semua planet. Atmosfernya yang pekat menghasilkan efek rumah kaca, mirip dengan di bumi. Efek ini menangkap panas, sehingga suhu di Venus naik menjadi 471 derajat Celcius. Cukup panas untuk bisa melelehkan timah. Jadi, sebaiknya jangan berlama-lama di sini. Nanti pesawat ruang angkasamu tidak akan bertahan. Inilah kesan pertamamu pada Mars. Dingin membeku. Suhunya turun sampai minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan pun, planet ini terlihat kemerahan. Saat melangkahkan kaki di Mars, kamu akan tahu alasannya. Permukaannya diselimuti debu kemerahan. Debu yang sama juga berterbangan di sekitarmu. Sejauh mata memandang, terlihat juga rona warna emas, coklat, coklat keemasan, dan kehijauan. Semuanya tergantung dari mineral yang terdapat di tanahnya. Lapisan debunya juga punya beragam ukuran, sebagian besar setebal 2 meter. Permukaan planet ini berbatu, dan diselimuti hamparan danau kering, kawah, gunung api, serta ngarai. Gunung tertinggi di tata surya kita, Olympus Mons, berada di Mars. Tingginya 2,5 kalinya gunung Everest, dan lebarnya kurang lebih sejauh jarak Jakarta sampai Madiun. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi, dan mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Badai debu terkadang bergejolak di seluruh Mars, yang terdahsyat bahkan bisa dilihat dari bumi. Kamu mendekati planet terbesar di tata surya. Saking besarnya, diameter Jupiter di ekuatornya sepanjang 143.000 km dan bisa memuat 1.300 bumi. Suhunya juga sangat panas, 24.000 derajat Celcius di intinya.
Sayangnya, kamu tidak akan bisa mendarat di Jupiter. Wujudnya berupa gas raksasa dan atmosfernya terbuat dari gas hidrogen dan helium. Saat pesawatmu mulai turun, kamu akan menyaksikan awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Semuanya membuat Jupiter terlihat berwarna-warni dan membentuk garis cantik. Semakin ke dalam menuju pusatnya, kamu akan melihat hidrogennya menjadi cair. Tapi tujuanmu bukan ke sini. Kamu datang untuk melihat bintik merah raksasa atau badai raksasa seukuran bumi yang terus berputar. Badai ini telah mengamuk selama 360 tahun. Warnanya beragam, dari pink salmon pucat putih sampai merah bata gelap. Sama halnya dengan di Jupiter, permukaan Saturnus juga tidak padat. Planet ini sebagian besar terbentuk oleh hidrogen dan helium. Selain itu, semakin ke dalam, suhu dan densitasnya akan menjadi berubah. Kalau kamu mau keluar dari pesawatmu, lalu menapakkan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalamnya. Dari atas, gas raksasa ini memang terlihat seperti punya permukaan. Bola berwarna coklat kekuningan ini terlihat padat dan dikelilingi lapisan-lapisan awan. Lapisan kasat mata terluarnya berupa awan amonia. Kemudian ada awan hidrosulfida dan lapisan terdalamnya terbuat dari awan air. Saat menikmati keindahan planet ini dari atas, kamu bisa melihat satu ciri yang paling terkenal. Cincin keabu-abuan, krem, dan kecoklatan yang cantik. Kumpulan cincin ini terbuat dari gumpalan batu dan es. Kamu juga melihat sebagian dari 53 satelit yang dimiliki Saturnus. Titan adalah satelit beres dan terbesar Saturnus. Ukurannya 2 kali lebih besar dari bulan, bahkan Merkurius. Oke, dadah Saturnus. Tujuan kita berikutnya adalah bola es dan gas berwarna biru kehijauan. Uranus, si es raksasa ini mendapat warna cantik yang berkat pantulan sinar matahari di permukaannya. Uranus bukan planet yang padat, jadi kalau kamu tidak bisa mendarat tepat waktu, pesawatmu akan terbang melewati atmosfer atasnya, lalu tenggelam di pusatnya yang berwujud es cair. Uranus mengelilingi matahari di sisinya. Cuma planet Uranus yang sumbunya hampir mengarah langsung ke matahari. Penyebabnya mungkin karena bertabrakan dengan objek raksasa sesaat setelah pembentukannya. Kamu beruntung karena cuaca di Uranus sedang panas. Itulah sebabnya kamu bisa mengamati badai besar. Badai ini hanya terjadi saat Uranus mencapai suhu tertingginya dan tersebar sejauh lebih dari 9.600 km. Kira-kira hampir sejauh jarak antara Jepang dan Amerika Serikat. Kamu juga bisa melihat indahnya 2 pasang cincin yang dimiliki planet ini. Yang ada di dalamnya berupa lingkaran yang gelap dan sempit, sementara 2 cincin terluarnya berwarna terang, biru dan merah. Kita sampai di planet terjauh dari matahari, Neptunus. Ukurannya 4 kali lebih besar dan 17 kali lebih berat dari matahari. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekatinya sebenarnya adalah lapisan gas yang berputar dan awan abadi. Mantel merupakan lapisan yang bisa dianggap sebagai permukaan Neptunus. Bahan penyusunnya terdiri dari air, amonia, dan es metana. Tapi tetap saja, tidak ada objek padat yang bisa ditapaki. Semisal kamu mau mendekati inti planet ini, kamu akan merasakan perubahan suhu yang sangat drastis. Dari minus 206 derajat Celcius di permukaannya, jadi lebih dari 6.650 derajat Celcius di intinya. Perbedaan suhu ekstrem ini membentuk badai angin yang sangat kuat. Kecepatannya mencapai 1.930 km per jam. Oke, tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang menyitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi,
maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya, hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal-hal berikut. Di antaranya, gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi mampat di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut. Di antaranya, gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi, yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Yang pertama, kita akan belajar pada materi IPA tentang galaksi. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral atau oval ya. Bisa dilihat pada gambar. Nah, di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Sistem tata surya ini terdapat planet, ada satelit, asteroid, dan komet yang mengelilingi matahari. Oke, berikutnya. Jadi setiap planet ini dalam tata surya berada pada garis edar yang berbentuk elips ya, yang disebut dengan orbit. Nah, ini adalah garis edarnya nih, yang dinamakan dengan orbit. Jadi, ada 8 planet yang akan kita belajar gini, semuanya beredar pada orbitnya masing-masing. Selama tetap berada pada orbitnya, planet-planet tersebut itu tidak saling bertabrakan. Nah,
Planet-planet yang mengelilingi matahari dalam sistem tata surya kita adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kita mengenal matahari ya. Jadi matahari ini adalah sebagai pusat tata surya kita. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas ya, seperti bola pijar. Nah, di sekeliling bola berpijar ini ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut dengan korona. Kemudian suhu di permukaannya ini hampir 6.000 derajat Celcius, sedangkan suhu inti matahari ini mencapai 15 juta derajat Celcius. Wow, panas banget ya. Oke, kita akan mengenal 8 planet ya. Yang pertama ini adalah planet Merkurius. Planet ini yang paling dekat dengan matahari ya, kemudian ukurannya juga paling kecil dibandingkan dengan planet lainnya. Untuk jaraknya, Merkurius dari matahari itu adalah 50 juta kilometer ya. Sangat jauh. Kemudian Merkurius ini baru terlihat setelah matahari terbenam ya, atau sebelum matahari terbit. Kemudian keunikan dari Merkurius adalah bisa melesat dengan cepat mengelilingi matahari ya. Jadi revolusinya itu lebih cepat. Tetapi rotasinya itu sangat lambat. Nah, 1 hari di Merkurius itu sama dengan 30 hari di bumi. Lama juga ya. Kemudian kita mengenal planet Venus. Nah, planet Venus ini merupakan planet terdekat dari bumi. Planet Venus ini merupakan planet yang terpanas. Nah, hal ini terjadi karena planet Venus ini memiliki lapisan atmosfer yang tebal ya, yang dilapisi oleh awan. Oleh karena itu, pancaran sinar mataharinya itu terperangkap di dalamnya ya, jadi seperti efek rumah kaca. Nah, planet Venus ini disebut juga sebagai bintang kejora. Ya, Venus ini akan terlihat saat petang ya di langit antara arah barat dan barat laut ya, sesaat sebelum matahari terbenam. Nanti coba kalau cuacanya cerah, kalian coba lihat ya. Oke, sekarang kita mengenal planet bumi ya. Tentu kalian sudah tahu nih kalau planet yang kita tinggali itu adalah planet bumi. Jadi planet ketiga dalam sistem tata surya adalah planet bumi ya. Disebut juga dengan planet biru. Nah, kemudian untuk jaraknya nih, jarak bumi dengan matahari itu kurang lebih 149,6 juta kilometer ya, atau mendekati 150 juta kilometer lah ya, kalau dibulatkan. Kemudian satu-satunya planet yang ada makhluk hidupnya itu adalah planet bumi ini. Kemudian, bumi itu diselimuti oleh udara tebal yang disebut dengan atmosfer. Jadi fungsi dari atmosfer itu adalah untuk menyaring panas dari matahari sehingga kita tidak terbakar ya. Kemudian, bumi ini memiliki satu satelit alami yang bernama bulan. Oke, berikutnya kita ke planet Mars ya. Ini warnanya merah. Planet Mars ini dijuluki sebagai planet merah. Nah, planet ini disebut-sebut ini paling menyerupai dengan bumi ya. Kemudian, planet Mars juga memiliki kutub yang diselimuti dengan es. Nah, suhu udara di Mars ini lebih dingin daripada suhu di bumi ya. Jadi sekitar suhunya itu minus 63 derajat Celcius. Sangat dingin sekali. Kemudian, planet ini memiliki 2 buah satelit yang terkenal ya, yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian, atmosfernya itu tersusun atas karbon dioksida yang sangat tipis. Oke, sekarang kita ke planet Jupiter. Planet Jupiter ini adalah planet terbesar dalam tata surya kita. Kemudian untuk jarak antara Jupiter dengan matahari adalah 778,3 juta kilometer ya, sangat jauh sekali. Kemudian untuk suhu di planet ini sangat rendah ya, jadi suhunya itu kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter ini merupakan planet yang sebagian besar itu terdiri dari gas ya. Kemudian planet Jupiter ini memiliki 16 satelit. Kemudian planet ini juga memiliki bintik merah ya, yang ternyata itu adalah badai raksasa di dalamnya. Oke, kita lanjut ke planet Saturnus. Planet Saturnus ini terlihat memiliki cincin yang melingkar ya, sehingga sering disebut dengan planet yang paling indah atau planet bercincin. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian untuk jaraknya itu dari matahari adalah 1433,5 juta kilometer. Kemudian untuk komposisi dari cincinnya itu adalah bebatuan ya, kemudian ada debu dan es yang terperangkap dalam orbit yang mengelilingi planet tersebut. Kemudian untuk satelitnya, planet Saturnus memiliki 18 satelit. Nah, salah satu satelit yang paling terkenal itu adalah Titan ya namanya. Berikutnya adalah planet Uranus.
Planet Uranus ini berputar miring ya karena polosnya itu hampir sejajar dengan orbitnya. Jadi komposisi yang ada di planet ini merupakan es ya, sehingga planet ini bisa disebut juga dengan planet es. Kemudian untuk suhu di sana itu sangat dingin nih. Suhunya sekitar minus 212 derajat Celcius. Selanjutnya yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan. Nah, sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas ya. Kemudian atmosfernya ini dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Kemudian salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus ini, geraknya itu berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Unik banget ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Kita akan mengenal planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari ya. Termasuk 4 planet yang pertama itu adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet dalam ini adalah planet yang lebih jauh ya, atau jaraknya jauh dari matahari. Kemudian planet luar ini juga mencakup 4 ya, yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kedua golongan planet ini dibatasi oleh sabuk asteroid ya. Nah, ini adalah sabuk asteroid. Ini bisa dilihat pada gambar ya. Nih. Sabuk asteroid ini merupakan bongkahan-bongkahan batu nih. Selanjutnya planet dalam itu tersusun atas batuan dan logam. Sedangkan kalau planet luar itu tersusun atas gas. Bisa diberikan bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain adalah gas hidrogen dan gas helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning putih, hingga berwarna biru. Nah, perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Oke, selanjutnya kita ke matahari. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukurannya sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari ini kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Nah, hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Oke, selanjutnya kita mengenal meteorit. Meteorit adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteorit ini mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter 10 meter. Kemudian meteorit ini disebut sebagai bintang berekor. Ketika meteorit ini memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor terang yang di belakangnya. Nah, ekor atau garis terang ini disebabkan oleh meteorit yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Kemudian gesekan dengan atmosfer ini ditambah dengan kecepatan yang tinggi sehingga meteorit ini memasuki bumi, menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berbicara. Bisa dilihat pada gambarnya ya, meteorit ini kalau udah masuk atmosfer bumi, disebut juga dengan bintang jatuh. Oke, apa sih perbedaan meteorit, meteor, dan meteorit? Kita simak ya. Nah, kalau meteorit ini adalah benda kecil yang masih berada di luar angkasa. Kemudian kalau meteorit ini adalah meteorit yang sudah memasuki atmosfer bumi. Kemudian kalau meteorit itu adalah meteorit yang sudah sampai jatuh ke bumi. Bisa dilihat pada gambar ya, kalau meteorit ini pada gambar 1, kalau meteorit ini pada gambar yang di tengah, dan kalau meteorit ini gambar yang ketiga ini, yang sudah sampai ke bumi. Oke, selanjutnya kita mengenal asteroid. Sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Asteroid ini jumlahnya sangat besar dan banyak loh. Kemudian asteroid tersebut tertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Bisa dilihat pada gambar di samping ya. Oke, untuk ukuran diameternya ini bervariasi antara 10 meter hingga 30 kilometer. Nah, asteroid ini mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet, tetapi ukurannya itu lebih besar dibanding dengan meteorit. Oke, berikutnya kita mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami yang mengelilingi bumi. Nah, waktu rotasi dan revolusi bulan itu sama ya. Dan hal ini yang menyebabkan
Hanya satu sisi permukaan bulan yang menghadap bumi atau yang terlihat dari bumi. Nah, bulan ini tidak memiliki air ataupun atmosfer loh, sehingga di sana itu merupakan hampa udara. Nah, bulan ini jaraknya dari bumi sekitar 384.000 km. Kemudian untuk suhu di permukaan bulan, pada siang hari suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari suhunya negatif atau minus 170 derajat Celcius. Kemudian untuk permukaan bulan ini dipenuhi dengan kala-kala hasil tabrakan bulan dengan meteor. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Oke, selanjutnya adalah fase bulan dan pengaruhnya. Pengaruh fase bulan. Salah satu hal yang akan dipengaruhi oleh fase bulan adalah pasang surut air laut. Pada saat bulan purnama, air laut mengalami pasang atau naik. Sedangkan pada bulan baru, air laut mengalami surut. Tokoh penjelajah luar angkasa. Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Galileo bukanlah seorang penemu teleskop yang pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Ia lalu tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri, lalu ia memanfaatkannya untuk melakukan pengamatan dunia luar angkasa. Penemuan Galileo diantaranya adalah permukaan bulan tidak rata ya, atau dipenuhi dengan kawah dan gunung. Selanjutnya penemuan planet Saturnus yang bercincin, menemukan planet Venus yang mengelilingi matahari, menemukan planet Jupiter dan satelitnya yang mengelilingi matahari. Kemudian memperkuat teori Kopernikus, yakni teori Kopernikus ini menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tetapi matahari, karena planet-planet mengelilingi matahari. Oke, selanjutnya susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Setiap kali komet mendekat ke matahari, maka materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekornya yang berwarna putih. Selanjutnya kita mengenal planet inferior dan planet superior. Planet dan benda luar angkasa lainnya mengitari matahari sesuai jalurnya yang disebut dengan orbit. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut sebagai dengan planet inferior. Yang termasuk planet inferior adalah planet Merkurius dan planet Venus. Selanjutnya, untuk planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior. Yang termasuk planet superior diantaranya adalah planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikutnya kita masuk pada penemu teleskop pertama. Bernama asli Frederick William Herschel, ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Oke, sekarang kita mengenal planet dalam dan planet luar. Para ahli membagi planet-planet dalam tata surya berdasarkan orbit asteroid ini menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit asteroid. Yang termasuk planet dalam diantaranya adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang termasuk planet luar adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, selanjutnya kita mengenal perbedaan planet dalam dan planet luar. Yang menjadi faktor pembeda yang pertama adalah ukuran. Ukuran dari planet dalam ukurannya kecil, sedangkan planet luar ukurannya besar. Yang kedua adalah zat penyusun. Planet dalam terdiri atas benda padat, sedangkan planet luar terdiri atas gas. Yang ketiga adalah jarak ke matahari. Tentu untuk planet dalam berjarak ke matahari lebih dekat ya. Sedangkan untuk planet luar jaraknya dari matahari itu sangat jauh. Yang keempat adalah revolusi. Untuk planet dalam ini mengelilingi mataharinya dalam waktu yang pendek, sedangkan untuk planet luar mengelilingi matahari dalam waktu yang panjang. Selanjutnya kita mengenal manusia yang pertama kali ke bulan. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins pergi menjelajah angkasa luar. Pada tanggal 20 Juli 1969, Buzz dan Neil Armstrong menginjakkan kakinya di bulan.
Sementara rekan lainnya yaitu Michael tetap berada pada orbit atau di pesawat. Kita akan mengenal teori Kopernikus. Pada tahun 1543, Nicolaus Kopernikus memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya sebenarnya mengelilingi matahari. Pada tahun kurang lebih 1600-an, astronom Denmark yaitu Tycho Brahe yang dibantu oleh asistennya yang bernama Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit matahari dalam jalur yang berbentuk elips. Pada tahun 1682, Edmund Halley mengamati sebuah komet. Ia dapat menyimpulkan bahwa komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Komet ini pun dikenal dengan nama Komet Halley. Kita akan mengenal misi penjelajahan luar angkasa. Pada tahun 1957, Soviet meluncurkan Sputnik 1, yaitu pesawat angkasa luar yang pertama. Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang yang pertama melakukan perjalanan keluar angkasa. Stasiun luar angkasa yaitu Salyut dikirimkan Soviet untuk pertama kali pada tahun 1971 dan disusul oleh Amerika dengan Skylab 2 tahun kemudian. Pesawat penjelajah diluncurkan seperti pionir ke Jupiter pada tahun 1972. Pada tahun 1977, pesawat Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan pada tahun 1981 diluncurkan pesawat ulang-alik pertama Columbia. Sekarang kita akan mengenal orang Indonesia yaitu Dr. Pratiwi Sudarmono. Dr. Pratiwi Sudarmono adalah wanita Indonesia pertama yang lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Sedianya ia akan diberangkatkan sebagai kru spesialis dalam peluncuran satelit Indonesia yaitu Palapa B3. Pada tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu, NASA membatalkan penerbangan dan Palapa B3 diluncurkan tanpa kehadiran astronot Indonesia.